sesuai dengan seruan Presiden, tindak tegas pelaku anarkistis gitu ya, karena kita ingin aspirasi rakyat betul-betul disampaikan secara substansi. Prof. Gun-Gun, kalau kita lihat dengan gejolak ekonomi yang ada sebenarnya beberapa waktu terakhir, ditambah dengan adanya gejolak politik mungkin yang terselip di sana, ini kan kalau kemudian bersatu, memang ya gejolak seperti ini yang terjadi. Anda melihat seperti itu tidak? Iya, memang ini kan ada kesenjangan ya. Inti persoalannya itu ada kesenjangan yang terus menguat, kumulatif, membentuk situasi tidak nyaman dan tidak pasti. Ketidaknyamanan, ketidakpastian itu melahirkan gap komunikasi antara rakyat biasa dengan elit. Dan itulah yang kemudian kemarin menjadi trigger peristiwa berangkai ya, yang kemudian kita bisa katakan itu menjadi salah satu pembelajaran sangat berharga dari bukan hanya soal salah dalam konteks berkomunikasi atau paradoks komunikasi, tapi juga ada substansi persoalan, yaitu soal kesejahteraan. Nah, ini bertemu arusnya ya antara ketidakpastian dan ketidaknyamanan dengan perilaku elit yang tidak sensitif. Contoh misalnya dalam konteks sensitivitas retoris ya. Dan penting kan kalau konteks pejabat publik itu memahami situasi, apalagi kalau misalnya itu ada di panggung yang terpublikasi seperti di gedung DPR yang diliput oleh media. Tetapi pernyataan Presiden kemarin menurut saya kalau kita baca kan ada dua elemen penting ya dari pernyataan Pak Presiden. Setelah melakukan kerja PR politik ya, mengumpulkan ormas, gitu ya, kemudian partai yang punya kekuatan real politik di DPR 8, sekaligus membentuk namanya model konsensus ya dalam pernyataan publiknya berdasarkan kesepakatan dengan wakil dari legislatif dan wakil dari partai-partai. Nah, muncullah pidato. Pidato itu elemennya menurut saya ada dua. Satu bicara soal komitmen jangka pendek, yang kedua bicara soal supremasi. Komitmen jangka pendek adalah contoh misalnya menegaskan bahwa partai akan menonaktifkan para anggota DPR disebut namanya oleh para elit partai, misalnya seperti ya rame dibicarakan ada Uya Kuya, misalnya ada Eko dan Sahroni. Nah, ini kan sebenarnya komitmen awal untuk meredam ya kan. Nah, selain itu juga mencabut misalnya kebijakan yang tidak relevan yang itu menyakiti ya seperti tunjangan dan kunker ya ke luar negeri, kunjungan kerja ke luar negeri. Nah, ini yang di moratorium. Nah, ini kan menunjukkan komitmen jangka pendek, tapi menurut saya komitmen ini juga harus Mbak Maria ditindaklanjuti. Contoh misalnya menonaktifkan itu apa? Karena ini akan kemudian juga snowball isu ya. Apakah kemudian nanti PAW jatuhnya atau hanya nonaktif sementara? Karena kan di pasal 19 ya kan peraturan nomor 1 tahun 2020 tentang tatip DPR itu nonaktif itu dia masih posisi sebagai anggota DPR. Nah, ini jangan sampai kemudian nanti menimbulkan persoalan baru. Persoalan barunya yaitu keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Dalam terminologi akademik sering disebut sebagai cognitive dissonance. Ya, disonansi kognitif itu ketika berbeda antara apa yang diharapkan soal mereka dicopot, tapi hanya sementara dinonaktifkan dan nanti aktif lagi, itu kan akan muncul kekecewaan baru. Berbeda itu. Nah, elemen yang kedua saya lihat dari pidato Pak Presiden itu bicara soal supremasi, yaitu bicara soal penegakan hukum pada perilaku-perilaku yang anarkis. Nah, tapi juga harus ada tindak lanjut, jangan sampai tafsir di bawah, terutama TNI Polri, itu kemudian menafsirkan pernyataan Presiden itu nanti dengan pendekatan yang jauh lebih koersif. Presiden sudah menggarisbawahi itu di bagian-bagian akhir, membuka dialog. Berarti akses komunikasi harus dibuka. Meskipun tidak tegas juga disampaikan di awal. Betul, makanya kemudian menurut saya penting untuk memastikan bahwa pertama yang harus dilakukan adalah dialog. Dengan berbagai elemen, terutama jangkar-jangkar di tengah masyarakat. Yang kedua, baru kalau ada kelompok atau elemen yang memanfaatkan situasi mengarah pada hal-hal yang melanggar hukum, baru itu dilakukan tindakan. Jangan dari awal mindsetnya koersif. Baik, gitu. Terima kasih. Kita ke Pak Kapuspen. Pak Kapuspen, bagaimana kemudian dari pihak TNI khususnya menafsirkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas, tetapi tetap mengedepankan dialog gitu ya. Begitu, dengan masyarakat. Khawatirnya semakin mencekam nanti, Jenderal.
Terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Gun tadi, benar ya bahwa kita terus mengedepankan dialog, kemudian pendekatan pada tokoh masyarakat, tokoh agama. Bahkan saat ini Bapak Panglima memimpin doa bersama dengan tokoh agama, kemudian seluruh agama melaksanakan doa bersama sebagai bentuk bahwa kekuatan ikhtiar kita harus dibarengi dengan doa dan tawakal. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan tadi bahwa memang TNI akan terus mengedepankan keselamatan rakyat di atas segalanya. Itu menjadi pedoman buat kita. Bahkan di aturan pelibatan RUU kita, rule of engagement kita itu jelas bahwa kapan kita akan bertindak, kemudian di mana, kemudian standarnya terukur dengan jelas. Jadi saya juga menyampaikan di poin ini bahwa masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu ragu. TNI juga selalu yang diingatkan oleh Bapak Panglima, selalu mengedepankan kedamaian dan mengedepankan persuasif dalam pendekatan kepada masyarakat maupun massa yang sedang berkumpul. Bahkan di saat eskalasi krisis pun, itu pun di standar SOP kita selalu menyampaikan bahwa laksanakan pendekatan, kemudian rangkul masyarakat, tetap itu kita laksanakan. Jadi tidak ada pendekatan yang langsung represif, kemudian melakukan kekerasan, dibalas dengan kekerasan. Tidak, saya kira tidak seperti itu. Oke, artinya tidak ada kemudian nanti para aparat yang kemudian mengedepankan tindakan-tindakan kekerasan di awal begitu ya. Tapi menjawab pertanyaan dari Bang Henry Satrio tadi dan juga pertanyaan publik singkat saja mungkin Jenderal. Mengapa ya aksi anarkisme ini bisa kemudian menjalar begitu luas dan bahasanya kok aparat kita kebobolan? Iya Pak, bukan kebobolan ya kalau saya kira ya. Jadi karena memang masifnya gerakan dari masyarakat itu, ya, masifnya gerakan masyarakat yang ditunggangi oleh beberapa kepentingan berbaur dengan masyarakat, kemudian melaksanakan aksi masif tersebut. Bahkan bukan hanya di lapangan ya, bahkan di media sosial juga kita lihat sendiri bagaimana TNI dibenturkan dengan Polri, kemudian masyarakat dibenturkan dengan aparat, ya itu luar biasa masif dan provokatif. Oleh karena itu saya juga di kesempatan ini menyampaikan ke rekan-rekan bahwa mohon kita saling menjaga, menahan diri dalam baik berbicara di media maupun berbicara di media sosial, ya. Tulisan-tulisan, ajakan-ajakan yang bersifat propaganda dan agitasi saya harapkan untuk tidak dilaksanakan. Sehingga masyarakat lebih adem, tenang, kemudian stabilitas keamanan tercapai. Demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kapuspen atas waktu Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nampaknya masih ada agenda lain. Betul sekali, masih terima harus kasih banyak. Giat begitu ya. Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Kapuspen sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Pak Indri, Pak Gun, salam hormat dari Monas. Baik, salam hormat. Terima kasih banyak. Cukup tenang, karena saya mendengar bagaimana penjelasan dari Pak Kapuspen, kondisinya sedang diamankan. Oke. Karena yang deg-degan saya 2 kali lipat deg-degannya ini dalam kasus Tapi ini. ada yang menarik di Bang Hensa, kalau kita lihat tadi ada yang menunggangi, betul tadi dari pernyataan dari Pak Kapuspen, Anda melihat itu juga? Ada yang punya kepentingan katanya. Nah itu kalau secara komunikasi begini loh. Ini yang ngomong nggak main-main loh, ini Kapuspen loh yang ngomong loh. Makanya karena Kapuspen yang udah ngomong kan berarti ya kita harus percaya kan ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Tapi siapa? Kalau dari kacamata Pak Hensa melihatnya Pakai kacamata soalnya bener nih. Iya. Mesti tanya Kapuspen, tapi menurut saya saat ini harusnya Pak Prabowo bicara dengan 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang bisa menenangkan massa. Oke. Kalau menurut saya yang bisa menenangkan massa itu adalah mantan presiden dan mantan wakil presiden ya. Jadi ada Pak SBY, Pak Jokowi gitu ya, Pak JK juga kemarin sudah ngomong. Bu Mega, Pak JK, Pak Budiono gitu ya, Pak Ma'ruf Amin juga. Kalau kemarin kita lihat jajaran ini tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan yang diundang kemarin dan diajak bicara sama Pak Prabowo, dari 8 orang itu, 10 atau 8 orang itu, mungkin yang hanya bisa menenangkan massa hanya Bu Mega, tapi yang lain-lain menurut saya nggak ada yang bisa menenangkan massa. Bahlil
kalau diturunkan untuk menenangkan massa saya yakin nggak bisa. Makanya ini dengan segala hormat ya, dia perlu tuh sosok-sosok seperti Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Budiono, SBY. Mungkin ada beberapa gitu yang nggak mau mungkin Bang Hensa. Nggak, saya rasa belum aja. Makanya tadi kan saya katakan saya menunggu part 2-nya. Kemudian kelompok yang kedua, menurut saya yang perlu intens lagi diajak bicara oleh pemerintah, oleh presiden, ini adalah media massa nasional yang memang selama ini secara pencitraannya, secara citranya itu seperti ditinggalkan. Kalah dengan para influencer. Influencer ini padahal kan yang paling menikmati masa-masa indahnya pemerintahan tuh. Banyak lagi jumlahnya ya kan? Ya betul, mereka diajak ke IKN segala macam kan. Sekarang kemana itu influencer geng IKN itu? Sama sekali tidak ada perannya untuk menenangkan massa kan. Bahkan saya lihat justru media massa itu diminta oleh pemerintah untuk menenangkan massa. Bahkan untuk memberikan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang menenangkan. Nah ini menjadi titik awal lagi buat pemerintah untuk segera kembali berkomunikasi dengan media massa nasional, baik itu cetak maupun online maupun digital yang saat ini ada, supaya bersama-sama membangun pesan-pesan komunikasi yang menyejukkan. Iya, Gitu. Saya nggak bilang tinggalkan influencer, tapi maksud saya influencer yang kemarin direkrut itu juga mesti diingatkan lagi, ayo dong lu bantu kita dong. Mungkin kena efek ini, pematian kemarin itu juga TikTok dimatikan live-nya, atau mungkin seperti apa? Enggak kan influencer ini kan punya kanal media banyak kan, ada YouTube, kemudian Instagram ada dan lain-lain. Instagram dan lain-lain. Jadi artinya jangan pada masa-masa tenang aja Anda ini menyampaikan hal-hal yang dimaui oleh pemerintah. Ya, dan kami kan juga ingin mengawal kembali lagi ke awal bagaimana kemudian substansi dari aspirasi rakyat, jangan sampai Betul, kemudian makanya bikin hal yang tidak saya nanya si Dek saya ini geng IKN pada kemana ya? Influencer-influencer yang kemarin IKN harusnya kan mereka juga turun Ya. dong ke masyarakat untuk menenangkan itu. Ya mungkin takut ya, tapi menurut saya dengan kan katanya followernya banyak, harusnya mereka juga bisa menenangkan itu. Tapi pemerintah menurut saya saat ini harus start untuk bicara lagi dengan media massa dan tokoh-tokoh yang memang yang bisa menenangkan. Prof. Gitu. Tanggapannya mungkin langsung? Iya, beberapa saya setuju bahwa ada 5 elemen yang penting diajak dialog. Pertama itu partai politik kan sudah dilakukan. Kemudian interest group seperti Ormas kemarin udah dipanggil, tokoh udah agama. diajak dialog ya. Kemudian, nah ini yang ketiga belum diajak dialog intens, yaitu soal pressure group seperti NGO, kelompok-kelompok non-government yang itu biasanya melakukan advokasi, itu tolong juga diajak dialog. Kemudian yang keempat media massa, baru kemudian yang terakhir adalah figur yang punya basis massa luas, bukan hanya di offline tapi juga di online. Jadi 5 ini adalah pendekatan komprehensif dalam membuka ruang dialog yang tidak parsial. Kenapa? Karena sekarang orang bisa saja ketika misalnya bergantung hanya pada dialog dengan partai politik, trustnya udah rendah, ya kan? Betul. Makanya Ormas kemarin kan didahului oleh NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Ya. Ini pendekatan dengan orang kunci, dan kita paham betul bahwa Indonesia ini masyarakat yang berpola patron claim sebenarnya. Jadi ada patron, ada tokoh, ada figur yang jadi cantolan. Dan konteks itu perlu dioptimalkan untuk kemudian membangun ruang komunikasi deliberatif, ya, komunikasi yang lebih dialogis, terbuka, membangun kepekaan. Jangan sampai kemudian sekali lagi jatuhnya kembali ke pola-pola represif. Ya. Kalau itu justru akan memantik masalah-masalah baru, apalagi kemudian ada pernyataan-pernyataan yang CPM-nya itu rendah, communication of privacy management-nya. Jadi kadang-kadang orang lupa bahwa sebagai pejabat pernyataannya itu akan jadi berita. Ya. Nah, itulah yang kemudian harus diredam, pernyataan-pernyataan yang jauh lebih inklusif. Oke, Prof. Nunung, tapi kalau kita melihat kemudian bagaimana komunikasi satu arah, apakah masih cukup efektif saat ini, mengingat juga Sangat, tuntutan rakyat yang menyampaikan aspirasi, mereka ingin ditemukan langsung, Ah, ah. berdialog secara langsung, dua arah, begitu? Apakah itu? permintaan? Dengan situasi saat ini ya gitu maksudnya. Iya, pernyataan satu arah itu udah jelas tidak tepat. Oke. Tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, dan udah ketinggalan. Sekarang model-model resiprokal, model timbal balik. Yaitu tadi 5 elemen penting tadi itu tolong diajak bicara. Bukan hanya semata-mata mengarah pada elit partai politik dan ormas besar, begitu kira-kira. Definisi keberpihakan dari pemerintah itu harus lebih jelas ya. Kemarin memang diajak ormas. Tapi kan rakyat nggak lupa kalau ormas-ormas ini tuh
bagian dari pemerintah karena sudah dapat konsesi tambang kan. Ya. Jadi artinya mereka bisa dianggap bukan part dari rakyat lagi. Gitu. Tapi pemerintah gitu. Ya, jadi artinya definisi keberpihakannya itu memang harus jelas. Kepada siapa mereka harus bicara. Bahkan kan menurut saya juga ada baiknya juga kalau kemudian media massa mainstream mengundang rakyat gitu ya untuk bicara juga di program-program seperti ini supaya memahami juga jeritan dari perasaan mereka gitu. Karena kan pada saat mereka menjerit misalnya habis di PHK kemudian cari kerja susah. Respon istana apa? Jangan asal jerit, jangan pakai perasaan dong. Pakai data. Ya masa iya rakyat pada saat menjerit disuruh pakai data. Kan menurut saya juga nggak pas juga. Jadi, tapi Pak Prabowo itu dia sudah menjelaskan bahwa, dan dia sudah mengakui bahwa komunikasi pemerintahannya nggak bagus. Maka dia akan memperbaiki itu dan itu tanggung jawab saya, kata dia. Maka ini menjadi, saat ini ya menjadi pembuktian dari pemerintah bagaimana untuk meletakkan kaki mereka di sepatunya rakyat gitu supaya lebih mengerti bagaimana jeritan, kalau tadi saya katakan jeritan perut rakyat lah ya. Karena ini menurut saya awalnya dari sana. dari perut ya, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Nah, itu dia. Kalau awalnya dari perut, singkat saja Bang, apakah kemudian dengan beberapa anggota DPR dinonaktifkan, saat ini juga aparat juga sudah mulai turun, patroli dan lain-lain, sudah bisa meredam tidak? Singkat lumayan saja. saya rasa sih pasti akan menurunkan tensi ya. Menurunkan tensi, Prof? Ya, menurunkan tensi dengan catatan pola pengendalian massa yang lebih mengedepankan dialog, bukan represif. Sekali lagi di situ. Ya, kita lihat nanti akan seperti apa ya. Semoga hari ini juga tidak ada gejolak besar ya. Terima kasih banyak Bang Hensat, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Gun. Kita berharap bagaimana kemudian pemerintah juga bisa menapakkan kaki mereka di sepatu rakyat, begitu kalau kata Bang Hensat, tidak di sepatunya Onana. Ya. Karena tidak Mesti diadili katanya Onana. Diadili begitu. Kita berharap ya bagaimana pengalihan isu yang tidak bisa dilakukan begitu.